Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Untuk pertemuan kali ini pelajaran kita adalah tajwid ya. Kemarin kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah, izhar qamariyah, idgham syamsiyah, dan begitu juga kita sudah belajar tentang pembagian nun sukun dan tanwin. Ya, masih ingat ya? Nun sukun dan tanwin, hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4. Ya, ingat. Yang pertama adalah apa? Masih ingat ya? Yang pertama izhar. Seperti di nadomannya, 1 izhar berarti terang, 2 idgham masuknya huruf, 3 iklab suara min sukun, 4 ikhfa berarti samar. Nah, di situ ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bacaan izhar ya, perlu saya ulang. Yang dinamakan bacaan izhar adalah, masih ingat ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halqiyah yang 6. Masih ingat ya? Huruf halqiyah ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu hurufnya bacaan izhar. Ada berapa? Ada 6. Jadi di nadomannya itu ada di bukunya, coba kalian lihat. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu huruf halqiyah, itu namanya huruf izhar. Cara membacanya harus jelas dan terang ya. Sekarang setelah kita belajar bacaan izhar, kita akan belajar tentang bacaan idgham. Apa anak-anakku? Idgham. Seperti yang saya baca tadi, idgham artinya masuknya huruf. 1 izhar berarti terang, 2 idgham masuknya huruf. Idgham itu memasukkan. Jadi huruf yang pertama dimasukkan pada huruf yang kedua. Itu namanya idgham. Ya, bisa dipaham? Sedangkan idgham itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu coba dilihat di bukunya. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah ya. Kalau idgham bi gunnah itu cara membacanya harus mendengung ya. Sedangkan idgham bila gunnah itu tidak boleh mendengung. Paham ya? Itu bedanya bi gunnah dengan bila gunnah. Coba kalian perhatikan idgham bi gunnah yang pertama. Apa yang dinamakan idgham bi gunnah? Dilihat di bukunya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 4. Ayo, berapa hurufnya? 4. Nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin jika bertemu huruf yanmu, terkumpul dalam lafaz yanmu. Nah, di situ ada nadomannya. Apa saja hurufnya? Yaitu iya, nun, mim, waw. Ada 4. Ya, nun, mim, waw, terkumpul dalam lafaz yanmu ya. Itu huruf-hurufnya idgham bi gunnah. Harus bacanya dibaca mendengung ya. Selanjutnya adalah huruf-huruf apa yang dinamakan idgham bila gunnah. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 2. Jadi hurufnya 2. Kalau tadi 4, sekarang 2. Apa yang 2 itu? Yaitu lam dan ro. Maka dinamakan bacaan idgham bila gunnah. Cara membacanya harus dimasukkan dan tidak boleh mendengung. Ya, paham ya?
Nah, silakan habis ini kalian perhatikan contohnya di papan. Di buku juga ada ya. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Hurufnya berapa tadi? Idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw terkumpul dalam lafaz yanmu. Nah, cara membacanya harus dibaca mendengung. Contohnya seperti lafaz Mayyaqulu yang jadi contohnya mana? Nun sukun bertemu dengan ya. Mayyaqulu harus dibaca mendengung. Namanya bacaan apa? Idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu dengan ya. Terus yang kedua, mimmain. Nah, mana contohnya? Nun sukun bertemu dengan mim. Apakah ada mim? Ada. Ya, nun, mim. Ada. Mimmain. Ya, jadi contoh nun sukun bertemu dengan mim. Namanya bacaan apa, Nana? Bacaan idgham bi gunnah. Terus ada lagi bertemu waw. Miwaraihim. Nun sukun bertemu dengan wow, ya sama. Jadi semuanya baik itu tanwin, baik itu nun sukun, jika bertemu dengan huruf yang 4 tadi, maka dinamakan idgham bi gunnah dan harus dibaca mendengung. Baik itu. Untuk selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Nah, ini contohnya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, bertemu dengan lam atau ro. Contohnya miladunka. Nah, kalau tadi harus mendengung, sekarang tidak boleh mendengung. Contohnya miladunka, nun sukun bertemu dengan lam, harus tidak boleh mendengung. Miladunka. Untuk anak-anakku yang masih di luar agar ya, seperti contoh miladunka, nun sukun bertemu dengan lam. Terus ada lagi di situ mirrabbika, nun sukun bertemu dengan roh. Mirrabbika, gak boleh dibaca mirrabbika, gak boleh, tapi harus dibaca mirrabbika. Milladunka, pokoknya hurufnya ada 2, yaitu lam dan roh. Itu ya untuk materi idgham bi gunnah dan bila gunnah. Mudah-mudahan kalian bisa dipaham ya. Kalau bi gunnah itu harus mendengung, kalau bila gunnah tidak boleh mendengung. Coba seperti ini, saya kasih contoh. Famay ya'mal. Nah, itu termasuk contoh apa? Bi gunnah apa bila gunnah? Nun sukun bertemu dengan ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Nah, di situ. Ya, tinggal kalian bisa membedakan. Terus ada lagi Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim, tanwin bertemu dengan ro. Namanya bacaan apa? Ya. Untuk tugasnya anak-anakku, silahkan kalian membuat contoh, mengambil boleh dari Al-Qur'an atau dari Qur'ani, ya. 10 contoh idgham bi gunnah dan 10 contoh idgham bila gunnah. Ya, bisa ada di Qur'ani juga, banyak di Qur'ani. Ya, silahkan tugasnya membuat contoh 10 idgham bi gunnah dan 10 idgham bila gunnah. Ya, itu saja mungkin untuk pelajaran tajwid kali ini anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dipaham. Dan tidak boleh nyuntuh sama temennya, kerjakan sendiri. Kalau nggak paham tanya ke ustazah, gitu ya. Sudah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.